Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami berdua di Tebar Kabar sore ini. Oke, dan sekarang kita ke informasi internasional. Ya. Ini pastinya juga sudah ditunggu-tunggu pemirsa di rumah yang mungkin sudah nggak sabar pengen mengetahui hasil kelanjutan ya mengenai pertemuan antara Barack Obama dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, di mana mereka khusus untuk membicarakan mengenai kelanjutan perdamaian antara Palestina dengan Israel. Ya, dan pembicaraan mereka berdua untuk kedamaian Palestina dan Israel ini dilaksanakan di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Senin kemarin meminta pemimpin Palestina Mahmud Abbas untuk mengambil resiko dan membuat keputusan sulit bersama dengan pemimpin Israel untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua negara itu. Obama bertemu Abbas di Gedung Putih, dan dalam pertemuan itu Abbas mengatakan pembebasan tahap keempat tahanan Palestina pada tanggal 29 Maret 2014 akan menjadi tolok ukur bagi Palestina menakar keseriusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal pembicaraan damai kedua negara. Obama mengatakan bahwa hal tersebut memang sangat sulit, sangat menentang. Tapi terkadang kita harus mengambil beberapa keputusan politik yang sulit dan beresiko. Jika dengan keputusan itu kita bisa bergerak maju. Obama pun ingin Abbas menyetujui kerangka kerja yang diajukan Amerika Serikat untuk memperpanjang pembicaraan damai hingga lewat April 2014, tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan. Menurut Obama, sudah ada kemajuan dalam pembicaraan damai kedua negara itu. Masyarakat dunia sudah mengerti tentang kesepakatan damai yang sulit dipahami antara Israel dan Palestina, merujuk garis batas sebelum 1967 dengan pertukaran lahan ada dalam kesepakatan itu. Dalam pertemuan itu, Abbas tidak secara langsung menjawab permintaan pemerintah Israel untuk diakui sebagai negara Yahudi. Lewat penerjemah, Abbas mengatakan Palestina sudah mengakui legitimasi Israel sejak 1988. Dan pada tahun 1993 sudah mengakui keberadaan negara Israel. Abbas pun menekankan bahwa perjanjian Palestina dan Israel untuk pembebasan tahap 4 warga Palestina yang ditahan Israel pada tanggal 29 Maret 2014 merupakan penanda terkuat keseriusan upaya damai ini. Ya, sebelumnya Israel juga menyatakan bahwa akan sulit untuk menemukan titik temu untuk membahas mengenai perdamaian dengan Palestina ya, jika memang dari Palestina sendiri tidak memberikan waktu perpanjangan masalah terkait tahanan dan lain sebagainya. Iya betul sekali, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah perdamaian antara kedua belah pihak, dua negara antara Palestina dengan Israel itu bukan sesuatu yang mustahil. Terlebih kalau kita melihat juga sekitar tahun 1983 itu Israel juga Palestina sebenarnya juga sudah mengakui melegitimasi keberadaan dari negara Israel itu sendiri. Dilanjut tahun 1994 mereka menandatangani perjanjian dua belah pihak ya, perjanjian damai yang isinya menyatakan bahwa sejauh ini Palestina mengakui adanya negara Israel seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan pertemuan antara Obama yang dilaksanakan ini benar-benar perdamaian itu akan segera terwujud. Iya, gitu walaupun saja. memang dari Obama sendiri sempat mengatakan ya ini Susah. hal yang susah, sulit, tapi bukan tidak mungkin. Kalau memang dari kedua belah pihak memang mengupayakan adanya perdamaian di kawasan tersebut, bukan tidak mungkin damai itu bisa terrealisasi seperti itu ya. Sementara Mahmud Abbas sendiri mengatakan bahwa upaya damai dari Israel sendiri bisa dianggap serius jika tanggal 29 Maret nanti Israel benar-benar melepaskan 4 tahanan Palestina seperti itu. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini mengenai kabar menghilangnya, kabar terbaru ya, menghilangnya pesawat MH370 yang disampaikan dengan menghilang ini banyak sekali pihak yang mendapat informasi yang simpang siur. Iya benar, alasan karena memang kronologi kejadian menghilang itu juga sampai sekarang masih tidak jelas ya. Menghilangnya karena apa seperti itu. Ditambah lagi dengan banyaknya kabar yang beredar bahwa di dalam penumpang tersebut ada di dalam pesawat tersebut ya ada penumpang yang tidak memiliki paspor asli alias paspor curian. Itu juga semakin membuat orang bertanya-tanya apakah benar pesawat tersebut dibajak atau memang jatuh ke laut. 10 hari hilangnya pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 justru terus memunculkan teka-teki. Otoritas Malaysia misalnya pada Senin 17 Maret 2014 menyatakan bahwa komunikasi data pesawat mati bersamaan dengan berakhirnya kontak terakhir dari co-pilot pesawat.
Informasi anyar ini jelas menambah ketidakpastian soal hilangnya pesawat Boeing 777-200 tersebut sejak 8 Maret 2014. Tak sekedar kronologi hilangnya pesawat bermasalah, dugaan pelaku pun meluas. Semua orang di atas pesawat tersebut dapat menjadi tersangka pelaku pembajakan dugaan terakhir soal hilangnya pesawat ini. Misi pencarian pesawat ini terus meluas, melibatkan lebih banyak negara. Australia pun sudah turun tangan menyisir kemungkinan pesawat memasuki wilayah selatan Samudra Hindia. China juga sudah menawarkan penggunaan 21 satelitnya untuk membantu pencarian. Tawaran yang belum pernah terjadi sekalipun selama ini. Salah satu misi terbesar hilangnya pesawat ini adalah ketidakadaan puing-puing dimanapun. Para penyidik sebelumnya mengatakan dugaan pesawat ini telah sengaja dialihkan jalur penerbangannya dan terus terbang selama berjam-jam. Karenanya dugaan pembajakan, sabotase atau pilot bunuh diri tidak ditepiskan. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengatakan upaya menemukan kembali pesawat itu masih menjadi fokus utama. Namun, dia tak mengesampingkan bahwa pesawat tak ditemukan dalam kondisi utuh. Meskipun bantuan dari berbagai negara ya untuk pencarian pesawat MH370 ini semakin berdatangan dengan memfasilitasi satelit ataupun apa ya yang ada dalam negara ini, cuma dari otoritas Malaysia sendiri malah banyak yang menyampaikan dari media setempat sendiri menyampaikan bahwa malah mencari kambing hitam dari negara-negara lain karena tidak Indonesia bahkan sempat dituding ya sebagai penyebab gara-gara Indonesia lah pesawat tersebut hilang. Ini bingung ini kita sebagai warga Indonesia kenapa padahal kita bisa sudah membantu ya. Iya, dengan menurunkan kapal ya dari TNI Angkatan Laut. Tapi jelas memang bisa dimaklumi lah dengan sikap Malaysia seperti itu ya, karena mungkin tekanan juga dari berbagai negara, terutama China yang penumpangnya paling banyak ya, paling banyak di pesawat tersebut. Terlebih China juga bahkan sempat menawarkan bantuan untuk menurunkan sekitar 21 satelit mereka ikut serta mencari. Ini satu kejadian yang cukup luar biasa, langka ya, tidak pernah China menawarkan seperti itu. Dan bisa dimungkiri juga dengan pressure atau desakan push juga dari berbagai negara itu yang membuat pemerintah Malaysia jadi gamang ya, dilema, galau, kurang lebih seperti itu. Kita berharap cepat ketemu dan seperti yang beberapa media massa juga menceritakan ya, bahwa sebenarnya sudah mulai ada titik temu lah, karena waktu itu juga pesawat tersebut sempat memberikan sinyal ping seperti itu ke satelit terdekat. Baik, pemirsa, 2 buah berita internasional sudah kami sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadirkan informasi mengenai informasi terbaru ya, mengenai kepala tim Red Bull yang Ricciardo ya. Jadi pembalap Ricciardo didiskualifikasi di F1 di Australia kemarin ya. Ini sempat membuat pihak mereka berang juga. Terus untuk Anda juga yang ingin mengetahui nih kelanjutan dari konflik film Soekarno dengan Rahmawati Soekarno Putri, habis ini kita bakal muncul lagi, tetap di Tebar Kabar.